Halo semuanya. Hari ini hari Kamis, 9 Juli pukul 11:38 pagi di Kyiv. Dan sekarang kita akan membahas satu grafik saja. Ini adalah ulasan untuk saluran Telegram privat saya. Grafik indeks S&P 500, khususnya futures dan mini pada candle mingguan. Ini akan menjadi grafik dengan indikator-indikator saya, dan sekarang mari kita mulai analisis menggunakan panah. Saya telah menandai area di mana lihat, di sini kita memiliki kumpulan sinyal untuk penurunan. Artinya di sini ada banyak, mereka berwarna-warni, berbeda-beda, ada keterangannya, tidak penting bahkan apa namanya. Setelah itu terjadi penurunan tertentu. Di sini lihat, ini satu area kumpulan sinyal, lalu yang kedua, di sini bahkan bertambah lagi. Dan pada akhirnya penurunan itu bahkan turun lebih rendah dari area di mana sinyal awal muncul. Artinya penurunan itu sampai ke area ini. Di sini perhatikan ada kumpulan yang padat, saya tandai dengan panah, dan akhirnya sampai ke sini, ke level-level target. Sekarang saya akan hilangkan magnetnya dulu, karena itu menggeser alat gambar saya. Sampai di sinilah hasilnya. Lihat di sini. Di sini kita punya kumpulan awal, tapi sangat sedikit. Sebenarnya hanya ada 2 sinyal saja. Di sini sudah agak lebih banyak, dan sedikit lagi di sini. Artinya setelah ada akumulasi besar seperti ini, tidak terjadi penurunan yang signifikan, meskipun memang ada penurunan. Namun pada akhirnya harga indeks S&P 500 turun jauh di bawah titik awalnya. Jadi bahkan sinyal awal untuk penurunan pun terrealisasi koreksi yang lebih dalam dibandingkan yang terjadi langsung setelah sinyal-sinyal tersebut. Jadi di sini memang terjadi suatu kombinasi. Dan pada dasarnya tidak ada satupun sinyal untuk kenaikan. Ada sinyal take kemakiantia yang muncul dengan tanda tanya yang menunjukkan bahwa mungkin pasar telah berbalik arah dan untuk sementara waktu akan melanjutkan kenaikannya. Artinya, penurunan dibatalkan. Nah, di sini, di titik inilah sinyal-sinyal pertama muncul yang menunjukkan kemungkinan kenaikan. Dan akhirnya, lihat di sini, di bagian ini ada sekelompok sinyal. Saya akan mengelompokkannya sedikit dan di sini saya tandai dengan kotak merah. Saya menandai sangat banyak sinyal, memang benar-benar banyak ya, dan apa artinya ini? Ini berarti kemungkinan besar kita akan menjalankan skenario tersebut. Dan sinyal-sinyal di dalam oval ini ya, yang berwarna hitam serta di dalam kotak merah menunjukkan penurunan di bawahnya. Nilai dari koreksi yang terjadi ini. Sekarang kita akan lihat apakah koreksi ini signifikan atau tidak. Dan sekarang mari kita lihat seberapa besar koreksinya. Lihat, di sini saya bahkan tidak akan... Nah, magnet kita akan nyalakan saja untuk berjaga-jaga supaya setidaknya bisa melihat level maksimum tertentu. Di sini tidak selalu terlihat karena banyaknya indikator. Nah, kita pasang di sini. Kita cari titik tertentu di sini. Ini penurunan sebesar 35%. Jadi kelompok sinyal seperti ini pada akhirnya menyebabkan penurunan signifikan sebesar 35%. Di sini kita bisa menghitungnya dengan 2 cara. Pertama, penurunan terjadi dari titik maksimum, turun sekitar 27%. Atau bisa juga dari titik maksimum lainnya, yaitu sinyal-sinyal paling awal di mana mereka pertama kali muncul di sini. Kita tidak bisa benar-benar yakin. Kita tidak bisa benar-benar yakin bahwa ini bukan titik antara, artinya mungkin saja akan ada beberapa kumpulan seperti ini lagi. Sebelum akhirnya kita benar-benar turun secara global, jadi dari sinyal-sinyal awal ini, yang jelas lebih sedikit dibandingkan yang ada di sini sekarang. Kita turun, coba lihat. Sekarang saya coba cari titik terendahnya sebesar 15%. Jadi bahkan dari sinyal-sinyal awal saja sudah turun 15%. Kalau kita perhatikan di sini, sepertinya kekuatan sinyalnya terlihat sangat penuh, tapi ternyata turunnya hanya sekitar 11% saja. Mari kita lihat di sini. Pertama, dari titik paling atas, sampai ke titik terendah akhir, ya, jadi bukan koreksi lokal di sini, tapi yang benar-benar akhir setelah itu mulai naik. Kenaikan menuju rekor tertinggi baru sangat signifikan tanpa penurunan sama sekali, jadi kita turun 9,5%. Jika kita ambil dari titik tertinggi dan sangat mungkin sekarang kita berada di posisi seperti itu, maka penurunannya mencapai 21%. Jadi lihat, di sini saya menghapus koreksi kecil sebesar 15%. Dan hasilnya adalah 35%, 27%, 11%, 21%. Dan akhirnya inilah situasi kita sekarang. Jika berbicara tentang 2 sinyal pertama, saya menyebutnya OH dan super warning.
Jadi sinyal-sinyal ini sebenarnya sama sekali tidak terrealisasi. Karena hanya ada satu lilin merah, dan setelah itu kita tidak turun lebih rendah. Jadi kemungkinan besar kita akan turun di bawah nilai 6.264 poin. Dan di sini kita punya target berwarna merah muda, meskipun sebenarnya target itu sudah tercapai. Kita sudah menyentuh zona itu. Begitu. Nah, mari kita lihat dari titik yang lebih tinggi. Di sini ada penumpukan yang lebih besar, itulah sebabnya saya menaruh panah merah di sini. Kemana kita bergerak? Ini titik terendahnya. Begitu. 6,7% dari penumpukan sinyal pertama. Di sini kita dapat 15. Saya sudah hapus, kalau ingat. Dan di sini hasilnya 6,7. Bahkan di sini kita sempat turun ke 11. Jadi pada dasarnya hampir 2 kali lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa koreksi yang lebih dalam daripada level terendah di sekitar 6.360 poin bisa saja terjadi, dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Tapi mari kita tetap berandai-andai, bukan 15 tapi 12%. Mari kita gambarkan. Kira-kira seperti di sini. Di sini dari sinyal pertama ada 15. Dan di sini bahkan bukan 12 tapi 10,8. Mari kita gambarkan 10,8. Itu sekitar 6.000 poin. Dan saya sudah sering mengatakan, pada grafik candle harian kita punya target penurunan. Targetnya kuat, warnanya kuning. Target itu berada di kisaran 6.100 hingga 5.900 poin. Kita benar-benar masuk ke kisaran itu. Ini saya, kursor. Saya arahkan 6.060 poin. Dan akhirnya, sekarang Anda bisa lihat, ada sangat banyak sinyal untuk penurunan. Jadi semuanya berada di satu area, dan koreksi dari level maksimum di area ini. Sekarang kita coba gunakan magnet, coba menempel ke salah satu maksimum candle. Dan ke minimum, pergerakannya hanya 5,2%. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa bahkan jika kita melihat semacam kenaikan lagi, ya, satu langkah ke atas, saya tidak berpikir akan setinggi itu. Bahkan dalam skenario ini, menurut saya hanya sekitar 8.500 poin. Ini adalah prediksi, saya lupa, apakah dari Goldman Sachs atau Morgan Stanley, di sana, pada pertengahan tahun depan S&P 500 bisa naik ke level 8.500. Saya tidak yakin bahwa indeks itu bisa naik sampai ke sana. Saya tidak menutup kemungkinan itu, tapi saya akan bilang begini, bahwa peluangnya 6/4 atau 7/3. 70% kemungkinan tidak akan naik, melainkan akan mengalami koreksi yang dalam. Tidak akan naik ke 8.500. Dan 30-40% kemungkinan bahwa indeks itu akan naik ke sana dulu, ke wilayah tersebut. Ke 8.500 poin, lalu setelah itu akan mengalami koreksi yang kemungkinan besar pada akhirnya akan membawa kita ke area 5.900 sampai 6.100. Dan akhirnya saya akan menghapus semua yang sudah digambar dan ditandai di sini. Nah, kita sudah membahas kotak kecil ini bersama-sama. Ini adalah candle bulanan, ini pojok kanan bawahnya. Lihat, ini target yang berwarna kuning ditandai dengan panah. 5.900, di sana sekitar 6, 0,80 kurang lebih. Jadi di sini ada potensi divergensi dengan garis merah ini, indikator overbought dan oversold. Di sini penurunan formalnya belum dimulai. Kenapa? Karena belum ada pembalikan pada indikator ini. Tapi ketika itu mulai, penurunannya akan berlangsung selama beberapa bulan, ya, secara bergelombang dengan kenaikan dan penurunan dan sebagainya. Tapi di sini dan sekarang menurut saya bisa dipertimbangkan untuk short pada indeks S&P 500 dengan pemahaman bahwa mungkin akan bergerak ke kisaran 8 sampai 8.500. Saya tetap tidak menutup kemungkinan seperti itu. Indeksnya bisa saja mencapai ke sana. Jadi itu adalah zona risiko Anda jika Anda berdagang tanpa stop loss. Anda harus menghitung leverage dan risiko Anda sendiri. Agar nanti di kisaran 8 sampai 8.500 Anda tidak terkena likuidasi. Tapi sejujurnya, saya tidak melihatnya seperti itu. Tidak ada alasan khusus untuk naik setinggi itu di tengah begitu banyak sinyal seperti ini. Sekarang saya baru ingat ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Ini, saya buka lagi grafik mingguan. Lihat, kita belum melihat indikator overbought dan oversold. Lihat, apa yang terjadi di sini? Di sini terjadi penurunan dari area overbought, mendekati area oversold. Jelas di bawah tengah, ini kita tandai tengahnya, jadi kita memang turun jauh di bawah tengah. Panah merah berikutnya berasal dari area overbought. Lihat, ini area oversold, ini juga area oversold. Dan ini juga area oversold.
Artinya kita masuk ke area ini secara bertahap dalam beberapa gelombang dan menemukan titik terendah kita di zona hijau yang menunjukkan bahwa di sini bisa terjadi potensi pembalikan arah. Pembalikan itu bisa saja terjadi lebih awal seperti yang Anda lihat di sini pada Maret 2020, tapi kita menganalisis apa yang diberikan indikator ini kepada kita. Lihat di sini, dari area overbought harga bergerak ke area oversold. Kita lihat di sini kita punya area overbought. Kita tidak sampai ke area oversold, berhenti di tengah-tengah antara posisi netral indikator dan area oversold. Di zona awal area oversold. Lalu kita mengalami rebound ke level tertinggi baru. Saya akan menarik garis seperti ini. Ini adalah garis puncak. Namun kita memiliki puncak indikator yang lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini adalah divergensi. Di sini kita bisa menggambarnya. Sedikit meleset tadi. Kursor menangkap yang tidak seharusnya. Nah, garis ini mengarah ke bawah. Harga indeks mengarah ke atas dan kita masuk ke fase koreksi hampir mencapai zona oversold. Sekarang, perhatikan pertanyaannya. Lihat di sini. Ya, kita sempat masuk ke zona oversold, ini dia. Tapi koreksinya sendiri, berapa besar koreksi yang terjadi? Nah, kita tadi sudah lihat bersama, di sana ada 6% atau 10% tidak masalah ya, tapi sekarang kita berada di zona overbought, bahkan dengan posisi indikator ini yang netral. Sekarang saya tadi salah pencet, tunggu sebentar, bahkan dengan posisi netral. Di sini tidak terasa, dan zona target kita saat memasuki area ini dengan begitu banyak sinyal penurunan. Itu kira-kira di sini, ya setidaknya di sini, setidaknya di sini. Berdasarkan prinsip ya, seperti pantulan-pantulan seperti ini. Pantulan-pantulan seperti ini. Artinya, kita masih punya ruang untuk turun berdasarkan candle mingguan menurut indikator ini. Dan berdasarkan kelompok sinyal-sinyal ini, kita juga masih bisa turun. Oleh karena itu, saya tidak melihat alasan untuk pertumbuhan pasar saham. Dan ini pada gilirannya membawa ancaman bagi mata uang kripto. Ini tidak berarti bahwa kita akan langsung jatuh saat ini juga, detik ini juga. Tidak, kita bisa saja mulai mengalami penurunan yang serius. Bisa dalam 1 jam, 4 jam, 10 hari, atau 10 minggu. Ya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Namun saya melihat dari grafik, alat-alat saya menunjukkan bahwa sama sekali tidak boleh melakukan long. Indeks S dan P500. Ya, benar-benar sama sekali tidak boleh. Itu sangat tidak dianjurkan. Dokter melarangnya. Dan Anda bisa mengambil posisi short dengan hati-hati, tapi dengan pemahaman bahwa jika harga indeks naik ke 8.500, Anda akan menambah posisi short Anda di sana, bukan malah berpikir, aduh, harga mendekati harga likuidasi. Jangan serakah, milikilah kesabaran, milikilah ketahanan, dan Anda akan mendapatkan hasilnya. Indeks di kisaran 5.900 sampai 6.100. Dan menurut saya itu adalah batas minimum. Kita akan menunggu setelah itu. Kita akan menunggu pembalikan yang persis sama ketika indikator pada candle bulanan bergerak dari zona ini ke sini. Apakah di sekitar sini akan terjadi pembalikan? Dan inilah pembalikan itu. Dari bawah ke atas itu akan menjadi tanda pembalikan pasar, sedangkan saat ini bahkan pembalikan penuh dari atas ke bawah pada candle bulanan pun belum terjadi. Mari saya tunjukkan lagi secara spesifik indikator ini kepada Anda. Lihat, di sini ada pembalikan, ada sedikit koreksi. Ya, kita memang turun ke kisaran 6.350 dan sekarang kita berada di zona overbought menurut candle bulanan. Sudut kanan bawah, jika Anda tidak melihat ke arah mouse saya, warnanya kuning pucat. Dan ketika pembalikan ini terjadi, zona target kita seharusnya berada di sekitar sini. Paling tidak di sini. Dan kita harus menunggu. Di zona ini, pembalikan dari bawah ke atas. Dan hanya di sini kita akan berpikir untuk membeli atau masuk posisi panjang. Saat ini tidak ada posisi long. Saya harap video ini mudah dipahami, dan saya yakin video ini sangat bermanfaat, baik untuk trader maupun investor. Peluk dan cium untuk semuanya. Sampai jumpa.